bahwa di dalam mekanisme karir JF itu ada empat mekanisme karirnya. Yang pertama itu adalah pengangkatan pertama. Nah, di pengangkatan pertama ini artinya dia um, dimulainya dari CPNS-nya. Kemudian yang kedua perpindahan dari jabatan lain. Ini perpindahan dari jabatan lain ini bisa dari sesama JF ataupun dari jabatan non JF. Kemudian yang ketiga ada penyesuaian. Nah, kalau penyesuaian kalau dulu kita suka mendengarkan namanya in-passing ya. Kemudian yang keempat adalah promosi. Nah, bisa kami jelaskan kembali lebih detailnya. Jadi terkait karir dalam jabatan dari pengangkatan pertama, itu sebenarnya memang pengangkatan pertama ini sangat memungkin memang ada memungkinkan untuk langsung ke JF muda misalnya. Nah, tapi tentunya itu dengan kualifikasi pendidikannya adalah minimumnya S3. Sebagaimana sering kita lihat ya di dalam peraturan-peraturan JF-nya masing-masing di mana untuk bisa langsung menduduki JF ahli muda itu minimumnya harus S3. Nah, strata 3 ya. Jadi di sini pengangkatan pertama ini kembali kami ingatkan adalah dia ini adalah pengangkatan langsung dari CPNS-nya. Bukan pertama kali diangkat ke JF sudah pernah jadi pelaksana terus diangkat pertama kali jadi JF, bukan. Tapi ini adalah dari pengadaan CPNS-nya. Nah, dan jadi di sini syaratnya karena pengangkatan pertama ini mulai dari keterampilan hingga keahlian. Jadi secara pendidikan kalau untuk keahlian itu minimumnya sarjana, berarti untuk jadi JF pertama, JF ahli pertama dan SLTA atau sederajat sesuai kualifikasi pendidikan untuk JF keterampilan. Kemudian ada nilai pendidikan kinerja paling rendah setahun paling rendah adalah baik dan dari tahun terakhir ini sangat untuk diangkatnya ya. Jadi sekitar saat dia CPNS dia harus memiliki nilai paling rendahnya adalah baik. Dan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF dari calon CPNS ya, calon PNS tadi yang jenjang pemula, terampil, pertama dan ahli muda. Nah, kemudian dari situ ada juga yang pengangkatan eh, yang kedua itu tadi perpindahan dari jabatan. Nah, ini pengangkatan dalam JF melalui pola karir horizontal. Berarti dia ada apa mendatar ya dari kelompok JF atau antar jabatan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional dan jabatan fungsional ke JPT atau JPT ke jabatan fungsional seperti itu. Nah, sama ini juga yang dilihat adalah syarat pendidikan minimum sarjana atau diploma 4 untuk JF keahlian dan SLTA untuk chef keterampilan. Nah, di sini ketika mau masuk ke jabatan fungsionalnya, maka harus lulus uji kompetensi. Nah, uji kompetensi tentunya dilaksanakan oleh instansi pembinanya masing-masing. Dan itu kemudian ada pengalaman minimum 2 tahun di bidang CF yang akan didudukinya tersebut. Nah, karena ini adalah pola karir horizontal, juga dilihat batas minimum minimum batas usianya gitu. Jadi eh, apa namanya tentunya akan berbeda ya untuk setiap jenjangnya tadi. Nah, yang penyesuaian ini atau sering kita kenal sebagai in-passing itu dulu eh, dilaksanakan ya waktu kita awal-awal melaksanakan penyederhanaan birokrasi. Nah, kemudian sekarang kita inpas ini dilaksanakan lebih untuk penetapan JF baru. Untuk JF yang baru itu biasanya kita masih memberikan peluang untuk melakukan penyesuaian. Nah, eh, atau ada perubahan ruang lingkup dan atau kebutuhan mendesak sebagai prioritas strategi dari pemerintah. Nah, eh, tapi kondisi saat ini sepertinya masih dalam posisinya adalah posisi yang uh, dalam tanda kutip ya normal bahwa jadinya penyesuaian ini lebih baik ditetapkan untuk
dilaksanakan untuk mengimplementasikan penetapan JF baru. Nah, syarat pendidikannya sama, sarjana atau diploma kalau untuk keahlian, diploma 4 maksud saya, kemudian SLTA atau sederajat sesuai kualifikasi pendidikan untuk JF keterampilan. Nah, eh, pengalamannya diminta 2 tahun juga di sini. Jadi, misalnya ada JF baru, nanti yang mau melaksanakan melalui berpindah ke JF baru, maka itu dia harus memiliki pengalaman di bidang yang baru tersebut minimumnya 2 tahun. Nah, ah, ada diberikan kelonggaran melakukan penyesuaian itu jika dalam hal terjadi penataan birokrasi. Jadi penyesuaian ini memungkinkan untuk dilaksanakan juga dan dilakukan untuk jenjang yang setara dengan jabatan administrasinya. Jadi misalnya dia sebelumnya eselon 4, ya dia kemudian bisa apa namanya disetarakan ke JF muda. Jadi ini ada di Permentan 1 tahun 2023 ya. Nah, yang terakhir ini adalah melalui promosi. Di sini pengangkatan dalam JF melalui promosi yang terdiri dari promosi ke dalam atau dari JF dan kenaikan jenjang JF. Jadi, uh, perpindahan ke dalam JF itu bisa merupakan perpindahan diagonal. Berarti dia misalnya sebelumnya dia itu uh, ya, dia misalnya di sini sebelumnya dia JF muda misalnya. Nah, kemudian dia dipromosikan menjadi eselon 3. Nah, itu diagonal dari JF. Berarti kalau ke dalam, berarti dia misalnya dia sebelumnya adalah uh, pelaksana tapi sudah apa ya sudah gemuk lah apa namanya pangkatnya, misalnya dia sudah 3C misalnya atau sudah 3D dan sudah lama pengalamannya apa masa kerjanya, maka dia memungkinkan untuk apa namanya berpindah ke dalam JF. Tapi karena ini sebelumnya pelaksana, maka dia masuknya itu harus tetap diangkat ke dalam pertama dulu. Nah, nanti setelah 1 tahun dia memiliki eh, dia memungkinkan untuk mengikuti uji kompetensi kembali untuk bisa naik ke JF mudanya. Seperti itu. Nah, kemudian ini tadi harus melalui uji kompetensi ya. Terus juga ada memiliki rekam jejak yang baik dan persyaratan lain sesuai dengan peraturan masing-masing JF-nya. Dan jadi masing-masing JF itu dia memiliki peraturannya masing-masing. Bisa diperhatikan di apa namanya peraturan menteri mengenai JF-nya. Kemudian juga ada kenaikan jenjang JF. Nah, kalau kenaikan jenjang JF ini berarti pegawai tersebut sudah berada di JF tersebut, misalnya tadi JF analis kebijakan pertama misalnya. Kemudian dia berpindah, dia telah mengumpulkan angka kreditnya sehingga memenuhi kriteria untuk bisa kenaikan jenjang, mengikuti uji kompetensi, kemudian dia memiliki predikat kinerja baik dalam 1 tahun terakhir, maka dia memungkinkan untuk naik jenjangnya dari pertama menjadi muda jika dia lulus uji kompetensinya.